Halo, gue Ray, and welcome to Tea with Ray. Kali ini gue bakal ngasih tahu soal alat-alat yang bisa bikin proses nyeduh teh kamu jadi lebih gampang. Tapi mungkin sebelumnya gue pengen jelasin dulu kenapa alat seduh itu penting. Jadi salah satu variabel yang kita perlu perhatiin waktu nyeduh teh itu adalah waktu seduh. Terlalu sebentar, nanti tehnya jadi kurang rasanya. Kalau terlalu lama, nanti yang muncul cuma rasa pahit-pahit aja. Nah, tanpa alat bantu seduh yang cocok, proses ngeberhentiin ekstraksi ini jadi lebih susah. Misalkan, kita cuma pakai gelas aja, terus nyeduh daun teh utuh. Nyaringnya kan susah, antara kita perlu saringan tambahan, terus dioper ke gelas yang lain, plus, kalau misalkan gelasnya nggak ada spoutnya di ujungnya, nuanginnya juga susah, jadi bakalan tumpah-tumpah. Nah, alat bantu seduh yang akan gue bahas, itu akan jauh mempermudah hidup teman-teman, dan bikin seduhan teh teman-teman jadi makin enak. Langsung aja ke alat yang pertama, ada tea strainer. Sebenarnya secara konsep, sama banget sama saringan yang biasa, cuman kalau saringan yang biasa itu mungkin lebih besar, kalau ini ya lebih kecil. Jadi ini sangat masuk ke gelas gitu, tinggal dimasukin. Terus habis itu nanti tehnya tinggal dimasukin ke dalam, diseduh, dan ya udah kalau misalkan udah beres kita tinggal angkat aja. Ini termasuk alat yang murah dan bisa ngebantu teman-teman untuk nyeduh teh yang lebih enak. Pertama, kelebihannya adalah praktis banget. Kedua, compact, ini bisa masuk ke mana-mana. Cuman kelemahannya mungkin karena tempatnya cuma seluas ini, jadi mungkin ruang untuk daun tehnya mengembang itu agak-agak terbatas ya. Tapi sebenarnya ini sangat cukup banget untuk kayak nyeduh-nyeduh harian gitu sih. Gue juga bahkan lumayan sering pakai ini karena ya itu, balik lagi, praktis. Kalau misalkan gue butuh cepet ya tinggal pakai ini, taruh gelas, seduh, tinggal angkat, beres. Yang ini sih gue dapat dari package-nya Avila, cuman teman-teman juga mungkin bisa beli hal yang serupa. Dan itu bisa di-check out di marketplace sih. Keywordnya adalah tea strainer. Alat yang kedua, infuser. Kalau yang ini infusernya itu sepaket, jadi dia terdiri dari dua bagian sebenarnya. Ini kalau secara utuh bentuknya kayak gini, terus sebenarnya ini ada bagian yang bisa dicopot kayak gini. Nah, nanti si tehnya akan masuk dari sini. Ini tuh kurang lebih kapasitasnya 200-300 mili. 200 mili sih kalau di fullin segini, meskipun tulisannya 350 mili. Cuman biasanya gue cuman pakai 200 mili karena di dalam wadah tehnya cuman muat 200 mili. Nah, cara pakainya lumayan gampang. Jadi nanti tehnya dimasukin ke wadah sini. Habis itu tinggal diisi air. Jadi posisinya seperti ini. Terus habis itu dibiarin selama waktu seduh yang teman-teman pengenin. Nah, terus di bagian atasnya itu ada tombol seperti ini yang bisa dipencet. Kalau misalkan ini dipencet, itu nanti air seduhan yang ada di wadah sini, itu akan turun ke gelas yang ini. Jadi fungsinya gelas ini sebenarnya adalah untuk menampung hasil seduhannya ketika udah beres. Kelebihannya tea infuser ini apa? Sebenarnya compact, ringan, terus juga ini sebenarnya paketnya lumayan komplit. Jadi bagusnya itu kan setelah habis seduh, kita angkat, pisahin, ya udah hasil seduhannya biasanya akan ditampung di satu wadah dulu sebelum akhirnya dibagi. Kenapa itu penting? Karena sebenarnya untuk mastiin bahwa setiap orang dapat seduhan yang sama rasanya. Kalau misalkan habis seduh kita kasih ke gelasnya masing-masing, yang terjadi adalah nanti orang yang pertama akan dapat teh yang mungkin lebih weak, lebih ringan. Terus orang yang terakhir akan dapat teh yang lebih pekat, lebih strong. Nah, jadi itu bisa mastiin kalau tiap orang akan dapat seduhan hasil yang sama. Kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin yang pertama komponennya agak banyak. Yang kedua, kadang-kadang sebenarnya ada daun teh yang kadang-kadang suka nyelip di bagian bawahnya. Itu agak susah untuk dibersihin, apalagi kalau pakai teh-teh yang partikelnya kecil. Terus, ini agak susah dibawa tanpa casing, karena ini bahannya borosilikat, jadi sangat rentan untuk pecah sih. Tapi untuk penggunaan hari-hari ini aman banget. Ruang untuk daun tehnya ngebuka juga udah lumayan cukup sih di sini. Jadi kalau untuk pakai sekedar 2-3 gram atau 4 gram juga bahkan masih bisa. Cuman mungkin wadahnya kurang banyak aja untuk nampung seduhannya kalau nyeduh 4 gram ya. Alat selanjutnya ada teapot. Nah, di sini gue lagi pegang teapot dengan material yang berbeda-beda. Yang ini materialnya keramik. Yang ini materialnya sebenarnya dari clay. Berbicara soal keuntungan, jadi untuk teapot yang keramik, keuntungannya itu yang pertama harganya lebih murah. Yang kedua, secara desain mungkin bisa lebih aneh-aneh. Apalagi untuk teapot yang udah di mass product, yang udah diindustrialisasi, itu biasanya ada pattern atau gambar-gambar yang menarik. Yang ketiga, sebenarnya maintenance-nya gampang. Bisa dicuci pakai sabun, lumayan resilient. Terus juga habis itu untuk hasil seduh ya lumayan konsisten sih. Yang perlu teman-teman hatiin ketika beli teapot adalah pastiin di bagian spoutnya itu ada saringan di bagian dalamnya. Kenapa?
Kalau teman-teman nyeduh teh daun utuh, dengan adanya saringan kayak gini, itu mastiin supaya daunnya nggak ikut turun juga ke hasil seduhannya. Jadi pas nanti minum nggak ada daun-daunnya nyelip gitu loh. Meskipun sebenarnya kadang-kadang gue tambahin lagi strainer tambahan di ujungnya setelah nyeduh. Karena kadang-kadang ada fine particles yang ikut masuk juga sih. Meskipun sebenarnya nggak terlalu mengganggu, cuman secara visual kadang-kadang kurang estetik aja gitu kalau ada partikel-partikel kecil yang ikut turun. Dan teapot gue yang dari tanah liat juga sama. Sebenarnya di bagian dalamnya itu ada sedikit lubang saringannya. Nah, tadi kalau misalkan kelebihannya untuk keramik teapot itu bisa lebih konsisten, bisa lebih linear gitu. Kalau untuk teapot yang tanah liat, itu harus dieksplorasi lagi. Kenapa? Karena beda bahan tanah liat, dia reaksinya berbeda sama jenis-jenis teh yang dia pakai. Mungkin contohnya kalau teapot gue yang ini, itu sebenarnya dia lebih menyerap body. Jadi dia bisa bikin mouthfeel teh yang diseduh di sini, itu lebih round, lebih bulat, dan lebih enak aja gitu mouthfeel-nya. Jadi, teapot ini nggak cocok untuk nyeduh-nyeduh kayak Silver Needle White Tea yang hasil seduhannya memang ekspektasinya ringan. Kalau diseduh di sini, nanti kayak seduhannya lemah banget gitu. Nah, makanya teapot ini sebenarnya cocok banget untuk teh-teh yang lebih ke bold, strong, mungkin lebih ke puer, atau mungkin ada beberapa varian untuk dark oolong juga yang cocok untuk pakai teapot yang ini. Kelebihan dari teapot, yang pertama, dia itu estetik. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh yang lebih untuk mindful, itu pakai teapot lebih dapat banget karena estetik itu tadi. Yang kedua, sebenarnya ruang untuk daun tehnya ngebuka, itu jauh lebih enak di teapot dibandingkan di infuser atau di strainer yang di awal. Cons-nya, ya, tadi mungkin nyucinya agak susah ya. Especially untuk yang teapot dari tanah liat, itu bahkan nggak boleh kena sabun. Dan bahkan sebenarnya teh yang dipakai untuk diseduh di teapot yang tanah liat itu cenderung harus jenisnya yang sama terus sih. Tapi kita nggak akan bahas jauh-jauh terlalu ke sana. Kekurangan lain dari teapot ya mungkin itu tadi, nggak praktis ya. Jadi perlu wadah penampung lagi untuk menampung hasil seduhan dari teapot. Nggak disarankan dari teapotnya itu langsung dibagiin ke gelasnya teman-teman. Kecuali mungkin yang minum cuma satu orang, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan ini nyeduh untuk 2, 3, 4 orang, itu sangat direkomendasikan untuk ditampung dulu, baru dibagiin. Alat yang terakhir sebenarnya ada gaiwan. Ini tapi gue lagi nggak punya, karena gaiwan terakhir gue pecah. Cuman ini memang erat banget sama Chinese method untuk nyeduh teh. Keuntungannya apa? Sebenarnya ini keuntungannya compact, dan ini biasanya dipakai untuk nyeduh teh-teh yang kuat untuk diseduh berkali-kali. Jadi untuk teh-teh yang bagus, sebenarnya teman-teman bisa seduh nggak cuma 1 kali. Bahkan ada teh-teh yang masih kuat untuk diseduh sampai 10-15 kali gitu. Cuman untuk teh-teh yang bukan puer, biasanya bisa diseduh up to 3-4 kali sebelum rasanya udah mulai menghilang gitu. Yang kedua, bahkan ada beberapa gaiwan yang ada casingnya juga. Kalau bawa teapot kan agak susah tadi ya, bentuknya juga agak bulky gitu ya. Kalau gaiwan kan cuman kecil gitu, jadi bawanya lebih gampang. Kekurangannya adalah untuk pakai gaiwan itu teman-teman perlu agak sedikit latihan. Karena nggak ada handle-nya, nggak ada saringannya. Jadi kalau misalkan caranya salah, teman-teman tangannya bisa luka sih, kena air panas. Terus juga megang gaiwan juga susah-susah gampang, karena gaiwannya kan panas ya. Jadi tangan teman-teman harus agak terbiasa dulu untuk megang gaiwan panas, sebelum akhirnya teman-teman mahir untuk pakai gaiwan. Gue pribadi, alat favorit gue ada 2. Yang pertama itu strainer ini gue pakai kalau misalkan butuh yang kayak buru-buru, pengen cepet gitu ya, misalkan pagi-pagi gitu, jadi tinggal dipakai terus tinggalin. Alat yang kedua itu yang teapot yang keramik. Nah ini mungkin di beberapa video gue sering banget pakai ini karena maintenance-nya gampang, nyucinya gampang, bisa dipakai teh macem-macem, dia nggak nyimpen aroma si tehnya. Secara bentuk gue suka banget juga, terus gue suka warna hijau dan teapotnya hijau, jadi gue suka banget untuk pakai ini. Dipakai shoot konten estetik banget. Ini kapasitasnya 200 ml, jadi cukup banget untuk nyeduhin 2 orang sebenarnya. Mungkin segitu dulu untuk video pembahasan alat bantu seduh supaya teman-teman bisa nyeduh teh lebih enak dan lebih gampang. Beberapa link dari produk yang tadi gue display akan gue taruh juga di description. Mana tahu teman-teman ada yang pengen beli supaya nyeduh teh di rumahnya jadi makin gampang. Pesan gue seperti biasa, konsumsi terus teh Indonesia karena Indonesia punya banyak teh-teh yang bagus yang sayang banget kalau teman-teman lewatin. Sampai jumpa di video selanjutnya dan cheers!